Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel saya YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara setting sebuah router atau modem. Kebetulan kemarin saya pernah reviewkan sebuah barang paketan yang sudah sampai. Di antaranya barang ini ya. Ini saya miliki tenda O3 ya teman-teman ya. Tenda O3. Tenda O3 ini bagaimana cara settingnya? Entah itu menggunakan mode WISP ataupun sebagai router ataupun sebagai access point. Kebetulan tenda ini akan saya jadikan sebagai mode access point teman-teman ya. Pengen tahu cara settingnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like. Klik tombol like gini ya. Kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, sebelumnya kemarin tenda ini hanya sekedar bentuk tenda seperti ini ya yang saya dapat ya. Saya tidak membeli dengan plus adaptornya dan PoE-nya. Kebetulan saya cari-cari teman-teman ya. Ternyata saya masih memiliki itu seperti ini PoE-nya. PoE dari tenda ya, tenda O3. Kemudian kebetulan juga saya memiliki sisa-sisa adaptor, kayaknya cocok untuk PoE ini. Oke. Cara penggunaan dari tenda ini, seandainya teman-teman itu memiliki tenda seperti ini, O3 seperti ini, tenda O3 seperti ini. Kemudian cara pengaplikasiannya bagaimana? Kita buka ya. Kita buka lah itu. Di situ ada dua colokan. Ada dua colokan ya. Ada dua colokan. Yang ini untuk di sini ada bacaannya teman-teman ya. Tapi mungkin tidak kelihatan lah, itu ada kelihatan. Tuh, ini LAN. Tuh ya. Ada bacaannya LAN. Tuh, kemudian di sini ada bacaannya PoE. Di bawahnya ada bacaan LAN _1 ya. Oke. Cara pengaplikasiannya, teman-teman yang perlu disiapkan hanya sebuah kabel seperti ini, kabel UTP ya, atau yang dikenal dengan istilah kabel LAN. Seperti ini ya, agar tenda ini bisa hidup. Jadi sebelum kita setting, kembali saya ingatkan, seandainya teman-teman itu memiliki sebuah router atau modem tenda ataupun yang lain yang bekas teman-teman beli dari entah itu tetangga ataupun toko online, jangan lupa langkah pertama yaitu kita reset ya. Tombol resetnya di situ. Tombol resetnya ya itu ya. Tombol resetnya seperti itu. Jadi kita tancapkan dulu sebuah LAN seperti ini di soket PoE ya. Di bacaan PoE yang ada bacaannya PoE. Kita tancapkan seperti ini. Itu ya. Kemudian ujung yang satunya kita masukkan di PoE itu ya. Ini PoE, kemudian ini LAN itu ya. Sangat jelas sekali ya. Seperti ini. Hanya seperti itu. Kemudian kita tancapkan juga adaptornya ya. Adaptor seperti ini. Alhamdulillah cocok adaptornya. Kemudian kita tinggal beri dia arus listrik. Kemudian kita balik. Alhamdulillah hidup masih ya. Tuh. Lampu indikatornya hidup. Kemudian kita reset dengan cara tekan dan tahan tombol reset. Itu ya. Itu ya teman-teman ya. Sampai lampu indikator hidup semua lah itu ya. Barusan sudah hidup semua. Mungkin tidak kelihatan bagi teman-teman karena memang kontak itu seperti itu ya. Lampunya di sini merah, ini biru ya. Di sini hijau ya. Oke. Sampai lampu indikator di sini ketika kita menekan tombol reset akan hidup semua.
maka tenda ini sudah dalam kondisi awal atau kembali ke pengaturan awal atau kembali ke pengaturan pabrik. Oke, seperti itu ya. Kemudian seandainya teman-teman juga ingin menancapkan sebuah kabelan di sini bisa masih ya teman-teman ya, bisa. Contohnya ya, saya sudah sediakan sebuah kabelan juga. Andai kata ini tidak dipakai, tenda bawaan dari tenda tidak kita pakai, tapi teman-teman menggunakan sebuah POE injektor, gitu ya, itu bisa langsung seperti ini posisinya ya, untuk menghidupkan yang ada bacaannya POE. Kemudian yang LAN ini bisa kita fungsikan untuk jalur ke modem ataupun ke laptop dan lain sebagainya. Tapi posisinya di atas nih ya, di atas antena kan, tidak mungkin lah. Jadi sama pihak tenda memang disediakan di bawah ada bacaan LAN ya. Jadi kita colokan di sini. Kita tancapkan di sini. Seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini kita bisa langsung tancapkan ke laptop. Itu ya. Ini bisa kita tancapkan ke laptop ataupun ke router seandainya ini dibuat mode client. Gitu ya. Oke. Untuk keterangan lebih jelasnya atau seandainya teman-teman ada pertanyaan, nanti kita sharing di kolom komentar aja ya. Oke. Bagaimana cara pengaplikasiannya seandainya kita menemui kesulitan di masalah modem tenda ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke penyetingan. Cara setting dari modem tenda O3. Kebetulan tenda kemarin itu yang saya reviewkan, tenda yang saya miliki tenda O3 versi 2 ya. Oke. Teman-teman boleh memilih sebagaimana di video saya sebelumnya. Boleh disetting menggunakan kabel LAN atau menggunakan WiFi. Kita coba menggunakan koneksi WiFi ya. Di sini kita buka WiFi-nya. Ini ada bacaan tenda 6DA1A8 ya. Kita masuk di sini. Kita checklist yang connect automatically. Kemudian kita connect. Pastikan dulu sebelum kita menyeting, kita lihat dulu alamat IP yang ada di belakang modem tenda ya. Di situ pasti ada tulisan alamat IP-nya ya. Tadi lupa tidak saya videokan, tidak saya beritahu ya berapa alamat IP dari tenda yang saya miliki. Kayaknya 192.168.2.1 kayaknya kalau settingan default seperti itu kalau modem tenda O3 ya. Entah itu versi 1 ataupun versi 2. Antara itu sudah ya. Oke, kemudian kita buka browser. Selanjutnya kita ketikkan 192.168.2.1. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Betul. Ini sudah kelihatan ya. Tenda O3 versi 2. Itu ya. Untuk password defaultnya kita kasih admin. Username-nya admin, kemudian passwordnya admin. Kita login. Kita simpan aja. Kita dari atas ya. Status. Teman-teman bisa melihat gitu ya, sistem statusnya device name O3 versi 2.0 ya. Nih. Seperti itu. Gitu ya. Address kliennya 1 karena laptop saya yang hanya yang terkoneksi ya. Oke, ini alamat IP addressnya. Default. Ini statusnya. Kita masuk di quick setup. Apa saja isinya? Jadi bagi teman-teman seandainya ingin menggunakan sebuah dibuat mode voucheran ataupun ingin menambah jangkauan sinyal WiFi-nya, entah itu di mana, baik itu menggunakan mikrotik ataupun tidak menggunakan mikrotik, maka teman-teman setting di mode AP. Ini ya, di mode AP. Kalau mode klien, kita coba klien ya, karena kalau AP kan sudah sering. Kita mau coba mode klien. Kalau klien ini itu fungsinya untuk menembak ya. Ada sebuah server atau antena yang akan kita tembak, entah jarak 100 meter ataupun di atasnya. Konon untuk tenda yang versi seperti ini up ke 5 kilo bisa gitu ya. Itu hanya di sponsornya teman-teman ya. Tapi pastinya tidak bisa karena kalau saya pribadi saya jatah
1 kilo saja kalau untuk tenda versi seperti ini. Oke, kita coba naik ya kliennya. Nah seperti itu, ini nyekan masih ya. Posisikan tenda yang kita punya itu ke posisi antena ya, hadapkan, lah itu kelihatan semua ya. Sana kita mau nembak di sebelah mana, tinggal kita pilih yang checklist yang ini. Anggap aja yang ini ya, yang Basmala hotspot 2. Ini sinyalnya dapat 57 dBm. Cari yang paling rendah nilainya ya, seperti ini. Kemudian kita naik, ini dipilih ya, kemudian kita naik seperti itu, hanya seperti itu aja. Kemudian naik gitu aja ya. Oke, seperti itu. Kita kembali aja. Itu yang mode klien. Kalau mode WISP sama saja. WISP ini menembak, kemudian menangkap, kemudian memancarkan kembali. Sama dengan mode klien. Kalau yang mode klien bedanya, kalau yang mode klien ini si tenda di bawahnya harus ada router lagi gitu ya, atau ada modem lagi. Kalau mode WISP tidak. Jadi si tenda yang tadi dijadikan sebagai penangkap sekaligus penyebar wifi kembali gitu ya. Tapi tidak bisa kita jadikan sebagai mode hotspot. Artinya kita mau nembak sesuatu yang jaraknya berapa ratus meter, yang di situ mode hotspot. Kemudian agar di sini juga bisa hotspotan, yang di tempat yang dipasangi tenda ini agar bisa hotspotan juga sebagaimana server yang di depan, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Kecuali di bawahnya juga dikasih mikrotik juga gitu ya. Oke. Kalau repeater, universal repeater, kalau ini bisa, tapi kendalanya sering trouble kalau kita menggunakan universal repeater ya. Yang stabil itu hanya bisa kita gunakan sebagai AP. Ya teman-teman ya. Kita tes ya. Lanjut ke AP ya. Kita next. Di sini SSID tinggal kita rubah aja, anggap aja Basmala. Kebetulan wifi saya namanya Basmala teman-teman. Basmala.hotspot. Seperti ini. Kemudian channel kita pilih yang ini, ada panah ke bawah, kita pilih. Tentukan channelnya sebagaimana keinginan teman-teman ya. Pastikan tidak tabrakan dengan channel yang lain yang ada di sekitar ya. Artinya kalau seandainya ada yang sama channelnya di antara sekitar yang pemilik tenda ini, nah sekarang banyak yang memiliki wifi, maka itu akan intervensi. Ketika kita sudah memiliki sinyal intervensi, dipastikan sinyalnya kita akan drop. Oke. Anggap aja kita pilih channel 4. Ya. Security modenya non ya. Kebetulan saya tidak menggunakan security karena saya modenya mode hotspot. Oke. Kemudian kita next. Selanjutnya kita save. Maka tenda ini akan nge-reboot ya. Artinya nge-restart. Oke, kita konekkan kembali ya. Basmala hotspot ini ya. Tadi kan tanpa ada nomornya ya. Oke. Kita konekkan. Sudah terkonek itu ya. Kemudian kita reload. Ketika tidak konek seperti ini, ya, jadi kan tidak bisa ya, gitu ya. Teman-teman tinggal klik kanan wifi-nya, open network and sharing center. Selanjutnya kita masuk di wifi ya, itu ya. Kita setting IP address-nya. Tadi kan kita tidak nyetingnya ya. Teman-teman masuk di internet protokol versi 4, buka kurung TCP garis miring IP versi 4 tutup kurung. Kemudian kita properties. Kita masuk di sini, use the following IP address. Kita berikan sebuah IP pada laptop ini sesuai satu kelas dengan IP tenda yang tadi. 192.168.2. Tadi kalau yang punya tenda 1 ya. Ini anggap aja 2. Kemudian kita tap,
Untuk subnet mask tetap ya 255.255.255.0. Default gateway ini boleh dikosongi, boleh teman-teman isi alamat IP tenda yang tadi 192.168 seperti ini ya, 192.168.2.1 seperti ini boleh, atau boleh dikosongi seperti ini, seperti itu ya. Kemudian kita oke, kita close, kita minimize, kemudian kita reload, itu ya, bisa teman-teman ya. Selanjutnya kita login, kembali ke HP yang tadi ya. Ini HP ini sudah kita setting, modelnya mode HP. Kemudian kita masuk di network. Di network untuk di IP, untuk IP ini yang penting ya, karena teman-teman itu ketika bingung atau tidak connect di sini di masalah IP ini ya, akan saya ulangi kembali. Ketika kita setting sebuah IP, contoh ya, contoh pertama, seandainya kita menggunakan sebuah mikrotik, maka atau teman-teman itu setting mode hotspot kayak yang saya setting ini, maka IP addressnya satu kelaskan dengan IP mikrotik kita. IP mikrotik kita ya, default gateway-nya berapa gitu ya. Teman-teman yang memiliki hotspot pastinya paham sudah ya default gateway-nya ya. Seperti itu ya. Ini kita satu kelaskan ya. Itu untuk bagi yang pengguna mikrotik. Seandainya tidak menggunakan mikrotik, anggap aja teman-teman langsung colok di modem IndiHome ataupun yang lain. Maka IP yang di sini teman-teman boleh diganti atau boleh tetap seperti ini. Asalkan IP dari tenda ini tidak sama dengan IP pada modem ISP ya, atau pada modem sumber internet. Kan pada biasanya kan kalau di IndiHome ya, IP-nya kan kalau di modem IndiHome itu kan 1.1 gitu ya. Ini kan ya IP-nya. Maka di sini biarkan saja 2.1 bagi teman-teman yang tidak menggunakan mikrotik gitu ya. Kemudian yang perlu teman-teman isi di sini default gateway yang ini ya. Ini isi default gateway-nya. Bagi yang menggunakan mikrotik, maka isi IP mikrotiknya. Bagi yang tidak menggunakan mikrotik, maka isi alamat IP modemnya. Modem ISP ya, anggap aja ini tidak menggunakan mikrotik, maka kita isi seperti ini, 192.168.1.1 gitu ya. Untuk primer DNS boleh diisi boleh tidak. Kalau kita isi pakai Google aja, 8.8.8.8. Yang secondary DNS server kita kasih Google juga 8.8.4.4 gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini yang penting ya. Ini default gateway-nya isi alamat IP ISP, entah itu menggunakan provider IndiHome ataupun yang lain. Sini ya, bagi teman-teman yang tidak menggunakan IP, bagi teman-teman yang tidak menggunakan mikrotik IP. Itu ya. Kemudian itu bagi yang tidak menggunakan mikrotik seperti itu. Tapi jangan lupa di DHCP server di sini, teman-teman bagi yang tidak menggunakan mikrotik ini dihidupkan seperti ini ya. Ini dihidupkan. Oke. Posisinya pastikan hidup. Seperti itu. Kembali ke sini pelan. Kebetulan saya menggunakan mikrotik, maka saya akan isi IP mikrotik saya. Kasih 40. Satu saja. 200. Kemudian default gateway-nya saya isi alamat IP mikrotiknya. Seperti ini ya. Jadi satu kelas teman-temannya itu ya. Ini IP dari tendanya, ini IP dari default gateway-nya mikrotik. Kemudian kita save. Kemudian kita oke. Kita coba reload. Bisa mandat, biasanya tidak bisa. Bisa ya. Jadi langkah selanjutnya kita setting lagi di sini. Klik kanan pada WiFi-nya, kemudian masuk di sini WiFi. Kita masuk di properties. Kita masuk Internet Protocol version 4. Kemudian properties. Di sini kita isi alamat IP satu kelas dengan tenda yang tadi.
Tenda yang tadi 50, 50, 50, 100 ya. Kita isi di sini 1 aja. 2 jangan. 2 saja. Kemudian kita oke. Kita close, kita minimize yang ini, kita reload lagi. Bisa ya, teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan admin, passwordnya admin, kita login. Oke, kita masuk di network kembali. Itu ya. Langkah selanjutnya kita masuk di DHCP server. Bagi teman-teman yang menggunakan MikroTik, pastikan ini nonaktif ya. DHCP servernya pastikan di disable, biar tidak bentrok gitu ya. Selanjutnya, untuk teman-teman yang tidak menggunakan MikroTik, artinya langsung colok ke modem, DHCP yang server ini teman-teman hidupin seperti ini ya. Oke, kita matikan, kemudian kita save. Langkah selanjutnya kita masuk di DHCP client, tidak usah dilihat. VLAN setting tidak usah disetting. Kemudian wireless. Nah, di wireless di sini tinggal kita kasih nama WiFi kita itu apa gitu ya. Untuk country atau region kita cek ya, pilih ya. Pilih Indonesia saja. Seperti ini. SSID nama dari WiFi-nya. Anggap aja basmala hotspot atau basmala belajar gitu ya, ganti aja belajar seperti ini. Network mode teman-teman pastikan pilih yang 11B/G/N ya. Untuk penjelasan N, B, dan G ini sudah pernah saya buatkan video. Kemudian di bawahnya ada bacaan channel ya, kita klik. Teman-teman jangan di auto ya, kembali saya ulangi lagi, jangan di auto untuk channelnya, tentukan. Kita pilih channel yang nomor 4 tadi ya, 4. Transmit power pastikan ini ke atas ya, ke situ ya, jangan ke sini ya. Transmit power ini fungsinya untuk pancaran yang agak jauh gitu ya. Channel bandwidth ada 2, ada 20 MHz sama 40 MHz. Itu ya. Kita pilih yang 20. Kenapa kok tidak pilih yang 40? Karena 40 itu channelnya lebar dan rawan intervensi. Kemudian transmit kita pilih auto saja. Oke, kalau musim hujan teman-teman pilih yang MCS 7 ya, yang itu ya, paling bawah. Karena kalau posisi tenda seperti ini faktornya faktor cuaca ya, gitu ya. Kemudian security mode kita non. Maksimal number of client 48 aja, kita ganti ke 40, 25. Jangan banyak-banyak ya. Kemudian kita save. Seperti itu aja. Kita masuk di advance apa isinya? Oh, itu isinya sudah ya. Akses kontrol. Coba kita reload ya. Ternyata tidak connect teman-teman. Ini pas malah belajar masih. Sorry. Oke, ditunggu aja. Oke, sudah terkoneksi kembali itu ya. Kita reload. Tadi sampai di wireless advance. Untuk yang advance ya. WMM kita enablekan saja, APSD kita disable, minimum RSI threshold kita disable, Primble kita pilih yang long Primble ya. Signal transmission coverage oriented, capacity oriented. Saya biasanya pilih yang capacity oriented. Kalau saya, terserah teman-teman aja, dicoba aja sendiri ya. Signal reception kita masuk di mana? Kita masuk di level 6 agar banter gitu ya teman-teman ya. Oke, distance-nya sudah 3 aja. Kemudian kita save. Sudah, seperti itu aja. Kemudian di bawah ada akses kontrol, tidak usah kita setting. Kita masuk di advance, tidak usah kita setting. Diagnose tidak usah kita setting. Network service tidak usah kita setting. Ini hanya reboot schedule ya. Selanjutnya di bawahnya ada tool. Kita tentukan jam yang kita gunakan itu ya. Sudah cocok. Maintain. Oh, ini ada reboot, reset, upgrade, backup atau restore. Yang terakhir akun ya. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Teman-teman pastikan dirubah ya.
setiap setting sesuatu pastikan modemnya teman-teman itu atau routernya dirubah passwordnya biar tidak dioprek oleh orang lain. Oke, all password lama admin, new username saya kasih nama admin lagi, passwordnya saya anggap aja 1234 12345678 gitu ya, contoh aja seperti itu aja. Dulu kita save. Oke, kita masuk lagi admin, passwordnya 12345678. Ini sekedar contoh teman-teman ya. Pastikan ketika sudah kita setting semua, kemudian teman-teman tinggal ganti passwordnya biar tidak diotak-atik oleh orang lain. Kalau dibiarkan admin, username-nya admin, kemudian passwordnya admin, pasti ada yang ngoprek nanti ya, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu cara setting modem tenda atau router tenda O3 ya, sebagai access point. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan, sharing di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.